but wait a minute while I make your mind, make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Eko Saputra, SMMSM, selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 2241116 dari kelas manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas ukuran pemusatan data kelompok. Apa itu pemusatan data? Pemusatan data adalah suatu ukuran pemusatan data yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data. Oke, next. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, yaitu perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data berkelompok. Median, nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok. Modus, nilai yang paling sering muncul pada distribusi data berkelompok. Next. Berikut adalah rumus dari mean, median, dan modus. Bisa kalian lihat di slide ini. Oke, next. Mean adalah jumlah dari sekumpulan data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata hitung untuk sampel disimbolkan dengan X. Dan rata-rata hitung untuk populasi disimbolkan dengan rumus perhitungan rata-rata hitung dibedakan menjadi dua, yaitu rata-rata hitung data tak berkelompok dan rata-rata hitung data yang berkelompok. Akan dipaparkan juga rata-rata gabungan dari beberapa kelompok data yang dikenal juga dengan rata-rata hitung data berbobot. Oke, next. Yang pertama adalah rata-rata hitung untuk data tidak berkelompok. Data tidak berkelompok dapat disajikan secara tunggal atau sering pula disajikan dalam daftar frekuensi. Yang kedua adalah rata-rata hitung untuk berkelompok. Dan yang ketiga, rata-rata gabungan. Median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Selain sebagai ukuran pemusatan data, median juga dijadikan sebagai ukuran letak data dan dikenal sebagai kuartil 2, yaitu Q2. Rumus perhitungan median dibedakan untuk data tak berkelompok dan data berkelompok. Next. Yang pertama adalah median untuk data tidak berkelompok. Median untuk data tak berkelompok, baik yang disajikan secara tunggal ataupun daftar frekuensi ditentukan dengan 3 langkah, yaitu A. Mengurutkan data berdasarkan nilainya. Misal X1, X2, X3, dan X seterusnya. B. Menentukan letak median, yaitu dengan N menyatakan banyak data. Rumusnya K sama dengan N plus 1/2. Nilai N ini menyatakan banyak data. C. Menentukan nilai median. Yang kedua adalah median untuk data berkelompok. Rumusnya ME sama dengan B plus P buka kurung 1/2N dikurang F dibagi F. Keterangannya adalah B itu batas bawah kelas median, ialah kelas di mana median terletak.
sedangkan P panjang kelas median. N ukuran sampel atau banyak data. F adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil daripada tanda kelas median. Dan F adalah frekuensi kelas median. Selanjutnya adalah modus. Modus ini untuk menyatakan fenomena yang paling sering muncul atau paling banyak terjadi digunakan ukuran modus. Jadi ukuran ini secara tidak disadari sering dipakai untuk menentukan rata-rata. Rata-rata dari data kualitatif. Modus dari sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data tersebut. Dan modus juga dari sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data tersebut. Sekumpulan data dapat memiliki lebih banyak dari sebuah modus. Oke, next. Satu adalah modus untuk data tidak berkelompok. Menghitung modus dari data tunggal dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Yang kedua adalah modus untuk data berkelompok. Rumusnya, MO sama dengan B plus P, buka kurung B1 dibagi B1 ditambah B2. Keterangannya adalah yang B, batas bawah kelas modal, ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P adalah panjang kelas modal. B1 adalah frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modal. Dan B2, frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modal. Baik, terima kasih pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even